Oh, Taxi. Katanya sih masterpiece. Best original. Hidden gem. Kalau di kolom komentar, jangan sampai kena spoiler ya. Jujur, gua habis selesai nonton, termasuk movie-nya yang sifatnya rekonstruksi. Kesan gua jujur biasa aja. Apalagi kalau tahu fakta, ratingnya, popularitas, sama dia award winner, bahkan kurang. Ya lagi-lagi, gua tipikal orang yang logis, detail gua perhatiin. Jadinya, pas ada banyak kejadian yang terjadi, gua malah cap ini biasa aja. Ini review gua tentang Odd Taxi. Pertama yang paling mencolok, hewannya useless. Kita kan dikasih karakter yang semuanya hewan. FC-nya kita tuh Odokawa itu singa laut atau walrus. Tapi gunanya apa? Kenapa gak kayak anime lain yang mukanya manusia? Hewannya berperilaku kayak hewan nggak? Kayak SpongeBob. SpongeBob bisa nyerap air. Hewan darat kayak Sandy perlu oksigen. Ukuran kayak plankton kecil, pol besar. Karakteristik hewan itu dapat. Sementara di otak situ, itu manusia muka hewan. Apalagi ada scene dimana ada kucing sama anjing yang mereka tuh bener-bener masih mode hewan. Gue yang ngeganjal kayak, lah cuma buat visual doang. Cuma oke lah ya, mungkin biar kita gampang ingat karakternya daripada ya muka manusia semua gitu. Udah dibuat muka hewan aja biar tahu, oh ini karakter Otokawa. Oh ini si Dobu, oh ini si ini, oke lah ya. Gue justru ngerasa kayak, oh ini hal yang positif di awal. Tapi gue dikecewakan di endingnya, kalau ini gara-gara visual agnosia. Gara-gara Otokawa itu pas kecil kecelakaan. Dan dia tuh kayak punya pemikiran, gua benci manusia, gua suka hewan. Pas kebangun, kebalik. Si manusianya jadi hewan. Jujur ini plot twist yang gak guna dalam sepanjang gua nonton film apapun. Jelas nilai minus. Di setnya lama, bahkan Goreki itu kan sampai analisa kan, ngetes, ini kira-kira penyakitnya apa sih? Lu bawa ada ke dokter yang lebih ahli. Sampai belani nyari data ke dokter pertamanya. Pas kebuka, yaudah. Pas dia jadi manusia, yaudah gak ada hal yang terlalu berubah gitu loh. Cuma visual dari hewan ke manusia doang. Jadi buat gua ini kelemahan utama sih. Kedua, genre dia kan misteri. Tapi yang gua rasa plot twistnya tuh kebaca semua. Shirakawa nyolong obat. Ada koneksi sama Dobu. Wow, ketahuan. Dobu sama Yano itu stylenya Yakuza. Masa muka hewan tadi di plot twist di ending nggak guna. Terus ada plot twist yang Tanaka nembak yang kucing gila itu. Dia kan kayak jelasin kan, ini udah habis, sudah santai aja, nggak ada sisa. Terus nembak dor. Orang biasa pasti, hah, kok sisa satu? Tidak mungkin. Pas gue nonton lah, ya kan emang sisa satu anjing. Gak gini dah. Si kucingnya kan gak mungkin nyusul Dobu buat nembak. Gara-gara GPS-nya udah nggak ada dan dia ngincernya Odokawa doang. Gimana caranya lo ke lokasi itu dah? Kalau kalian jeli, kalian sadar, tangan sama pisau itu beda. Dan itu punyanya Little Diamond. Dan misteri terbesar yang selalu dibawa adalah tentang si Mitsuya. Menurut gua tersangkanya cuma ada 5. Rui, Shiho, Wadagaki. Wadagaki ini gara-gara dia tuh ngomong nomor 4 lalu dipanggil kan. Yamamoto, Otokawa itu sendiri karena dia di framing. Pas episodenya jalan, Rui ini kan kayak benci kan. Tapi pas datang, Mitsuya udah dibunuh. Yamamoto dalam beberapa detik nongol. Shiho mentalnya paling lemah. Bahkan dia mau quit kan. Otokawa dia tuh kayak bantuin orang. Kayak gak mungkin juga dia pembunuh, skip. Udah sisa wadah kaki. The way dia orang yang ngasih GPS di taksi akhirnya dikejar sama Tanaka. Apakah ini plot twist? Buat gua enggak. Mau lebih detail. Pas karakter Imai muncul, dia tuh langsung bilang, Mitsuya tuh berubah jauh skillnya dan pakai topeng. Otokawa kelula soal Mitsuya, padahal harusnya dia kan yang nganter. Jadi dengan 2 tambahan itu tadi, ya pas diketahui si Wadakake yang bunuh, ya kayak kebaca semua. Ketiga, moral story yang standar. Buat orang ini kelebihan, buat gua biasa aja. Gua paham setiap karakter mau dikasih pesan moral, tapi kayak beberapa itu kayak maksa. Yang gua suka dulu nih, tapi masih standar. Imai, lu gak boleh posting kekayaan sama lokasi rumah. Miho, dia kepaksa nolong buat hidup keluarga. Goriki gua paling seneng sebenarnya. Itu pengabdian dokter sama artis sahabat. Dia rela nyari datanya Odokawa buat nyelamatin Odokawa walaupun dia stres, dia masih mau nolong orang-orang. Sisanya kata useless. Homo sapiens,
sama si Nagashima. Dia tuh sudah ngejokesnya gak lucu, ngobrolnya kelamaan, makan screen time. Kayak ya mungkin bisa ditangkap kayak lu sama ini struggling, tapi ada saatnya lu sukses kayak si Baba. Cuma ya kadang kala lu tuh gak bisa lepas sama sahabat yang udah nemenin lu dari awal. Kaki Hana, dia nipu penghasilannya. Jelas gua nggak suka orang kayak gini lah ya. Dia nipu dan dia ketipu. Jadi udah pas dia dibawa, dibogem, ya gua nggak peduli. Dan gua nganggep kayak yaudah itu karena lu nipu. Dua karakter yang menurut gua logikanya rusak. Pertama, Kabasawa. Mahasiswa, orang tuanya masih ada, tiba-tiba buat video mau viral nih. Gua akan menangkap Dobu. Lu tau dia tuh penjahat, mulut tuh dijaga anjing. Maksudnya kayak lu tuh bisa-bisa disamperin gitu loh di internet sebar luas. Cuma dia tuh nggak ada trigger yang ngebuat kenapa dia dari ingin viral buat video kayak beginian. Kalau dia kayak wartawan nih, dia kena deadline. Woi, lu harus buatnya viral, kalau nggak lu gua pecat. Ya maksudnya kayak lu viral mau ngapain, kayak ngeprank kayak bacotin artis kayak misteri kis lu hujat, mending kayak gitu. Lagi apa? Mau nangkap penjahat kayak ya jadi ya udahlah ya. Paling parah itu ya Tanaka, si kucing gila ini. Dia ngebet demi barang limited. Oke, gua masih paham. Tapi pas kerja, kenapa dia mau balas dendam ke orang yang nipu dia? Cuma gara-gara ada nickname ini, oh gua pengen balas dendam. Sumpah ini tolol. Demi apapun ini tolol. Soalnya gini, gamenya tuh kan non kompetitif. Ya kan, bukan kayak lu Mobile Legend atau misal Master Duel Yu-Gi-Oh. Oke, gua bakal jadi nomor satu. Nah, ini orang kan nomor dua. Oke, kalau gua nomor satu, dia bakal datang ke gua nih. Woi, lu siapa nomor satu? Ayo ketemu sini ayo. Wah, terus lu datang, pengen ketemu orangnya, lu hantem, dapetin balik duitnya. Terus dipolisikan. Gak bakal kejadian ini game buat santai. Dan kalau dibilang kayak balas dendam, kayak gua pun gak terima. Maksudnya, jedanya itu 12 tahun, dari SD sampai kerja. Kalau lu masih panas jedanya kayak beberapa bulan, oke lah ya. Ini 12 tahun, apalagi pas HP-nya nyebur, ini aneh juga. At least buat gue yang bapak main game, kan kalau HP lu rusak kan sistemnya kan kayak lu di force close, tapi gacha kan udah jelas kan nongol kan si Dodo dah nongol nih jenis game apa yang kalau di force close data gacha lu itu hilang. Yang mungkin itu lu pakai gas account, force close dianggap lagi sebagai gas account baru. Kalau game yang ngedetect sebagai akun baru, berarti lu mulai dari nol. Kejadian Tanaka buat gua sama sekali gak masuk akal. Jadi secara penulisan cerita ya jadi biasa aja. Jadi ketika mereka kayak flashback atau mereka dengan cerita, ya gua pun kayak gak ngefeel kayak waduh kasian banget. Ya apalagi karena lagi-lagi ya di Indonesia kasus kayak gini udah banyak dan berkeliaran. Ya gua pun kayak ngerasa ya udah standar banget. Terakhir, ini juga kelemahan menurut gua. Movie-nya. Emang kita tuh sudah diberitahu kalau ini namanya tuh rekonstruksi. Dari ceritanya itu, semua orang diinterogasi 1 hari sebelum perampokan. Makanya mereka tuh masih mode hewan. Cuma ya bener-bener fresh, kayak kalimat baru, cerita barunya yang penting. Itu cuma 10 menit terakhir. Ya pas pembunuhan nongol mau bunuh si Odokawa. Habis itu ditunjukin kehidupan mereka pas kumpul-kumpul. Masuk gunanya apa dah kalau lu cuma yang fresh 10 menit. Masukin aja tuh ke episode ke-13. Udah jadikan aja OVA 1 episode doang dah. Atau spesial 20 menit. Kecuali lu nonton yang 13 episode benar-benar pas tayang. Terus jeda beberapa tahun lu nonton movie-nya. Lu masa kayak previous, oh ceritanya kayak gini toh. Oh iya yang ini. Itu mungkin tujuannya. Cuma beruntunglah kalian, ini zaman internet. Cari aja semua orang bilang mending nonton 10 menit terakhir. Kecuali lu emang mau nonton dari perspektif baru kayak interogasi, ya udahlah. Kesimpulan, Otaksi ini sebenarnya buat gua standarnya bagus. Basic ceritanya ini ya. Otaksi ngobrol terus tiba-tiba kegeret kasus. Dan orang-orang yang temu itu macam-macam dan mau kasih lu pesan moral. Cuma ya itu, gara-gara gua nontonnya maraton dan ini misteri yang gampang ketebak, feel gua nonton jadi biasa aja. Cuma ya gua sadar, ini pasti cocok buat setika general. Buat lo yang gak pengen cerita terlalu berat, tapi lo pengen kayak nemu sesuatu yang baru, dapat pesan moral. Ya lagi-lagi,
buat kalian cocok. Coba karena gua yang logis, jadinya kayak gak bisa menerimanya sebagai hal yang bagus. Menurut kalian sendiri, bagaimanakah anime Otaksi? Apa kalian menganggap ini masterpiece? Bisa-bisa lo menganggapnya jelek. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar seperti biasanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan bye-bye.